Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah teman-teman berhadapan dengan angka yang begitu banyak atau begitu besar sehingga sulit untuk dimengerti atau bahkan susah untuk dikomunikasikan dengan yang lain? Di dalam statistika atau matematika ada aturan mengenai penyederhanaan angka yang kita miliki melalui cara pembulatan. Dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara kita membulatkan angka yang kita miliki dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Misalkan kita memiliki angka sebesar 7.563.995. Terkadang kita akan sederhanakan menjadi 7.564.000. Berarti kita menghilangkan 3 angka di belakang dan dibulatkan. Di mana angka yang kita hilangkan di depannya itu berangka 9. Berarti dibulatkan ke atas. Nah, aturan penyederhanaan angka sebenarnya simple. Jadi teman-teman lihat atau fokus kepada angka yang akan kita hilangkan. Kalau angka itu bernilai 5 atau lebih, maka angka terakhir yang tidak dibuang akan ditambah 1. Apabila angkanya 4 atau kurang, maka angka terakhir yang tidak dibuang itu tetap sebagaimana semula. Contoh tadi, 7.563.995. Jika akan kita bulatkan ke dalam ribuan, kita perhatikan bahwa 3 digit terakhir angka itu adalah 995. Karena 9 ini ada di kelompok 5 atau lebih, maka untuk 3 sebagai angka akhir yang tidak dibuang, ditambah 1 menjadi 4. Jadi 7.564.000. Ketika kita akan membulatkan dalam satuan juta, namun kita akan memakai 1 desimal, berarti 7,5 atau 7,6. Pertanyaannya itu. Namun karena angka pertama yaitu yang akan kita buang itu adalah 63995. Karena angka pertama atau paling depan yang akan dibuang itu 6, maka kita tambahkan 1 kepada angka terakhir yang ada, yaitu kepada angka 5. Jadi sekarang kita akan mendapat angka setelah pembulatan menjadi 7,6. Atau secara lengkap kita sebutkan 7,6 juta. Selain pembulatan untuk angka yang dalam bentuk satuan tadi, angka besar, kita juga bisa memperlakukan aturan pembulatan yang sama terhadap angka desimal. Misalkan kita memiliki angka 6,260387816. Jadi kita memiliki 10 digit di belakang koma. Jadi desimalnya ada 10. Karena kita menganggap angka ini terlalu banyak desimalnya, taruhlah kita akan membuat angka ini menjadi 4 digit atau desimal di belakang koma. Jadi kita fokus kepada angka yang akan dibuang, yaitu 8781116. Karena angka pertama yang akan dibuang ini, atau angka yang paling depannya adalah 8, maka kita akan menambahkan 1 kepada angka yang terakhir yang tidak dibuang, yaitu 3.
3 ditambah 1 menjadi 4. Sehingga angka akhir setelah pembulatan menjadi 6,2604. Itu kalau 4 digit kita bulatkan. Bagaimana kalau 3 digit? Perhatikan, berarti kita akan membuang 7 angka, mulai dari angka 3, 8, 7, dan seterusnya. Karena angka 3 ini ada di antara 0 sampai 4, jadi tidak akan menambahkan angka apapun terhadap angka terakhir, maka angka setelah pembulatan menjadi 6,260. Dengan cara yang sama, kalau teman-teman akan bulatkan menjadi 2 desimal, maka angka yang diperoleh menjadi 6,26. Dan ketika kita akan membuatnya menjadi 1 desimal, maka sekarang angkanya menjadi 6,3. Karena angka yang dibuang pertamanya yaitu 6, sehingga akan menyebabkan angka 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi pada akhirnya akan menjadi 6,3 jika kita menjadikannya sebagai angka 1 desimal. Teman-teman, untuk proses pembulatan ini, Excel sudah membantu kita dengan menyediakan formula pembulatan. Ada 3 yang bisa kita pilih, ada round, ada round down, ada round up. Nah, saya cerita dulu bahwa 3 pilihan ini, kalau round berarti kita akan menggunakan aturan normal seperti tadi. Jadi kalau angka yang akan dibuangnya di depannya itu antara 0 sampai 4, maka untuk angka terakhir yang tidak dibuang tidak ditambah apa-apa. Sedangkan apabila angka yang akan dibuang di depannya itu adalah angka 5 atau lebih, maka angka yang tidak dibuang akan ditambahkan 1. Ya, jadi kalau misalnya kita round saja, ini round itu harus dipilih mana bilangan yang akan kita bulatkan, kemudian harus ditambah berapa digit yang akan dibulatkan ataupun dibuang itu. Kalau ini adalah angka bulat masalahnya. Berarti di sini kita pakai minus 3. Berarti 3 digit yang akan kita buang, yaitu 995. Kalau pakai aturan normal tadi berarti yang 3 ini akan ditambahkan 1 menjadi 4. Betul, 7.564. Kalau tadi ada round down, berarti teman-teman bisa, berarti berapapun angka yang akan dibuang itu, dia tidak akan menambah angka apapun kepada angka terakhir yang tidak dibuang. Jadi kita lihat pakai tadi minus 3, maka angkanya sekarang akan menjadi 7.563.000. Kita perhatikan. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian kalau round up berarti berapapun angka yang paling depan yang dibuang, dia akan tetap ditambahkan 1. Meskipun dia hanya 1. Ya. Oke, round up. Kita akan lihat angka ini akan diinikan, kemudian kita perhatikan. Kalau kita buang 4 angka, jadi yang akan dibuang adalah 3995, aturan normal harusnya dia tidak menambah apapun kepada angka yang terakhir yang ada, yaitu 6. Tapi kalau round up berarti dia akan menambah 1 di round up. Kita pergunakan rumus round up ini untuk angka ini, dan sekarang kita akan buang 3995. Kalau menurut aturan normal tadi berarti karena 3 yang akan dibuang itu paling depan, tidak akan menambah angka apapun terhadap 6. Tapi karena dia adalah memakai formula round up, maka sekarang akan berubah menjadi 7.570.000. Jadi meskipun tadi yang dibuang angka depannya 3, tetap dibulatkan ke atas.
Sekarang bagaimana dengan desima? Dengan desima sebenarnya sama saja, hanya yang membedakan adalah kalau desimal kita pilih angka atau bilangan yang akan kita bulatkan, berapa desima di belakang koma, misalnya angka 4. Berarti kita akan membuang angka 87812. Berarti karena 8, maka angka yang akan kita peroleh menjadi 6,264. Karena yang akan kita buat adalah 4 digit di belakang koma, maka kita tuliskan 4 dan kita peroleh 6,2604. Ini kalau normal ya. Jadi kalau round down juga sama. Maka kalau kita akan bulatkan ke bawah, kita pilih angkanya berapa digit di belakang koma, 4, maka akan diperoleh 6,2603. Jadi berapapun angka yang paling depan yang Anda dibuang, meskipun ini 87812, karena kita pilih round down, maka akhirnya akan diperoleh angka 6,2603. Demikian juga kalau misalnya kita akan buat 1 digit, tapi dengan round up. Angka ini berapa angka? 1 digit aja di belakang koma, berarti ini akan menjadi 6,3. Misalnya sekarang kita akan round up dengan 4 digit, berarti round up angka yang akan kita bulatkan 4 digit, berarti sekarang angkanya menjadi 6,2604. Pakai aturan biasa. Nah, itu adalah contoh penggunaan Excel ataupun bantuan formula yang ada di Excel bagi teman-teman yang akan melakukan pembulatan angka atau bilangan yang tidak sedikit. Jadi ada pilihan apakah formulanya round atau round down atau round up. Tergantung apakah teman-teman akan memakai aturan umum, berarti pakai round. Tapi kalau misalnya berapapun angka yang akan kita buang, tetap kita akan turunkan, berarti pakai round down. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat berapapun angka yang akan dibuang, angka pertamanya akan tetap dinaikkan, pakailah round up. Di dalam statistika ini juga penting dipahami karena kadang-kadang pembulatan itu tidak bisa begitu saja dilakukan, tapi ada pertimbangan lain. Misalnya ketika menghitung ukuran sampel minimal, kita menghitung ataupun memperoleh hasil 6,25 orang. Pada kenyataannya, orang itu tidak bisa dipecah-pecah atau tidak dalam bentuk desimal, tetapi dalam bentuk bulat. Sehingga kalau 6,25 kita bulatkan ke bawah, artinya bahwa jumlah sampel minimal menjadi tidak terpenuhi. Nah, karena 6 itu kemudian akan loncat ke 7, karena harus bilangan bulat jumlah itu, maka pembulatannya akan dilakukan ke atas berapapun angka yang akan kita buang di depannya. Contoh lain adalah ketika kita akan membuat kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi. Umumnya akan dilakukan pembulatan ke atas. Misalkan diperoleh panjang kelas 6,253. Maka karena misalnya akan menggunakan ujung kelas dalam 1 desimal, maka angka tersebut berapapun angka terdepan yang akan dibuang akan dibulatkan ke atas menjadi 6,3. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik bagaimana pembulatan yang bisa dilakukan dan bagaimana kepentingan di statistika mengenai pembulatan tersebut. Pemahaman yang baik atas pembulatan ini akan dapat membawa teman-teman melakukan analisis data dengan akurat. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu ini berguna. Apabila berguna, silakan untuk disebarkan kepada yang lain. Dan
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.